Pinky, Nurina, Wan, Faradis, Misrin, Ayu, Vira, Faiz, Karo, Afris, Arif, 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 Jesse, Bila, Salsa, Bila, Makara, Menga, Akbar, Nuraini, Pramudita, Oki, Mulia, Jingga, Lutfi, Fitri, Alfa, Raka, Rozan, Aisyah, Safira, Mariko, Anang, Marlin, Sri Mulyani, Ines, Puspa, Vita, Fahmi, Adit, Angga, Pranata, Juliana, sudah.
mulai ya. Kalau Anda lihat di WA group kita, itu ada RPS, bahasanya banyak sekali ya, kalau saya bacakan habis untuk kita. Nanti Anda baca sendiri, tapi saya ingin cerita yang beberapa poin pentingnya di bagian akhir. Di bahan kajian, bagian akhir sebelum yang warna orange itu ya, kuning atau orange, krem. Jadi ada bahan kajian itu, ada bahan kajian, kemudian di sebelahnya ada materi pembelajaran. Nanti kita fokus di situ ya, di materi pembelajaran. Kemudian dosen reforma agraria itu 2 orang, saya dengan Ibu Abeng. Ibu Abeng jabatan sekarang adalah staf ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat, jadi nyambung dengan sosiologi, nyambung dengan RA. Kemudian saya di pertemuan awal sampai nanti UTS, sedangkan Ibu Abeng nanti sesudah UTS sampai ke UAS. Ya. Nanti mohon Komkes dan teman-teman pejabat kelas koordinasi dengan Bu Abeng kalau sudah tiba waktunya. Karena beliau orang Jakarta, biasanya lebih banyak jumnya daripada pertemuan klasik seperti kita begini ya. Tapi nanti silakan menyesuaikan. Saya dengan Bu Abeng satu angkatan, sama-sama alumni pertama di STPN, terus kemudian sama-sama di SMA yang sama, SMA Negeri 26 Jakarta ya. Cuman beliau lulus SMA tahun 88, saya lulus SMA tahun 81, jadi beda berapa, 7 tahun ya. Jadi beliau masih muda, jadi masih bisa. Kalau nanti di STPN bisa jadi guru besar, kalau di jabatan formal bisa dirjen. Jadi nanti Anda bisa ketemu beliau, bisa tanya bagaimana suka dukanya mengelola RA. Beliau pernah jadi kepala kantor, pernah jadi Kapanwil, pernah jadi kepala biro, sekarang staf ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat. Jadi karirnya bisa Anda ikuti. Beliau alumnus IPB, doktornya dari IPB. Kemudian apa lagi? Kalau yang ini nanti Anda baca sendiri ya, misalnya materi pembelajaran, pengertian, tujuan, urgensi, dan lain sebagainya. Kalau saya ingin Anda mengetahui bagaimana jalan pikiran saya tentang RA dulu, supaya kemudian Anda ngerti, oh kalau si Aris ngomong begini, hukumnya seperti ini gitu ya. Sebelum itu saya ingin tanya pada Anda, sekarang kan lagi rame ya tentang AI. Ada sebagian dosen yang setuju penggunaan AI, ada sebagian dosen yang tidak setuju. Saya tipe orang yang setuju penggunaan AI, silakan. Saya setuju dengan penggunaan AI karena saya pikir AI itu seperti kalkulator. AI itu bisa membantu Anda dalam proses belajar. Sekarang saya ingin tes ke Anda. Siapa di antara Anda yang tidak setuju AI di perguruan tinggi? Tidak berani, pasti di balik kawasnya. Siapa yang setuju? Siapa yang ragu-ragu? Ragu-ragu. Kalau setuju angkat tangan. Berani berpendapat tuh. Oke, terima kasih. Saya ingin cerita pada Anda, saya selalu ulang-ulang sejak kita pernah bertemu di semester 3. Saya ingin mahasiswa saya itu punya 3 kemampuan: rasional, logis, argumentatif. Itu sudah Anda latih ketika debat di sosiologi agraria ya. Anda punya rasionalitas, Anda mengerti membedakan mana yang fenomena, mana yang noumena. Fenomena itu mampu ditangkap indera, noumena tidak mampu ditangkap indera. Noumena itu wilayahnya para teolog, para biksu, para rohaniwan, ustadz, kiai, pastor, semua ada di sana. Di wilayah noumena, realitas yang mungkin tidak mampu ditangkap oleh indera kita, itu wilayah mereka. Kita di wilayah yang fenomena, yang menggunakan rasionalitas, mampu ditangkap oleh indera. Nah kemudian sudah itu saya ingin Anda menjadi orang yang logis. Logis itu mampu berpikir sistematis, berurut, mana yang duluan, mana yang belakangan. Kalau nanti Anda bikin skripsi, jangan kebalik. Tiba-tiba halaman 1 kesimpulan. Itu berarti nggak urus ya. Halaman 1 itu pendahuluan, latar belakang, nanti kesimpulannya terakhir. Itu logis, berurut, sistematis. Dan yang ketiga, saya ingin Anda itu menjadi orang yang argumentatif. Argumentatif itu silakan Anda punya pendapat apa saja, tapi kemudian perkuat pendapat Anda dengan retorika, dengan pernyataan, dengan argumen, dengan alasan. Sehingga
Itu menjadi kekuatan yang utuh ketika nanti Anda menjabat apapun ya. Mau jadi pengusaha silakan, mau jadi influencer silakan, mau jadi kakanwil, kakantah, menteri silakan. Tapi tiga kekuatan itu menjadi penting, rasional, logis, dan argumentatif. Sehingga Anda nggak mudah dikalahkan oleh siapapun. Ya. Oke, sekarang saya ingin tahu siapa di antara Anda yang menggunakan DeepSeek AI? Nggak ada. Oh, satu. Yang lain? DeepSeek itu buatan Cina ya. Siapa yang anti Cina? Nggak ada ya. Mungkin kita belum sempat aja, tapi bagus juga itu ya DeepSeek. DeepSeek itu buatan Cina. Siapa yang menggunakan ChatGPT? Oh, banyak. Oke, terima kasih. Siapa yang menggunakan Meta? Meta itu buatan WhatsApp. WhatsApp punya AI namanya Meta. Nggak ada. Siapa yang menggunakan Gemini? Orang bilang Gemini. Server sini ada. Berarti di kelas ini ada dua yang hebat ya, yang digemari Anda, ChatGPT dengan Gemini. Kalau Anda tanya saya senangnya gunakan Gemini. Kenapa saya gunakan Gemini? Karena saya kan hobi nulis. Tulisan saya itu kan dimasukkan ke internet. Gemini itu ambil datanya dari internet. Jadi kalau misalnya saya nulis sesuatu di internet, Gemini ditanya, dia bisa tahu, oh Ariston Nugroho nulis tentang ini gitu ya. Sekarang kita main AI dulu ya, kita tes. Nanti kuliah itu juga gitu. Nanti kalau kuliah saya duet dengan Gemini. Jadi Gemini ngomong, saya jelaskan. Terus begitu ya. Tapi sebaliknya kalau saya ngomong, Gemini jelaskan. Duet. Gemininya kan gratis ya. Sekarang silakan Anda buka Gemini. Walaupun hobi DeepSeek, hari ini mohon dibuka Gemini ya. Buka Gemini di HP Anda, di smartphone Anda masing-masing. Oke, kalau sudah dibuka Gemini, tulis di Gemini itu Gemini, sekaligus saya ajarkan prompt. Prompt itu teknik berdiskusi dengan mesin. Saya ajarkan promptnya. Gemini, tolong, gunakan kata tolong karena mesin juga suka dicintai. Dia senang juga kalau kita ramah ya. Gemini, tolong jelaskan siapa Aristion Nugroho. Gemini, tolong jelaskan siapa Aristion Nugroho dan bagaimana pandangannya tentang reforma agraria. Saya ulang ya kalimatnya, Gemini, tolong jelaskan siapa Aristion Nugroho dan bagaimana pandangannya tentang reforma agraria. Yang sudah klik. Siapa yang sudah keluar spekernya? Kecepatannya tergantung smartphone-nya ya. Yang sudah angkat tangan. Siapa yang minta tolong ke depan untuk bacaan itu? Yang sudah keluar spekernya? Ada? Masa nggak ada? Oke, sudah keluar spekernya? Belum, Pak. Belum. Oh, iya. Ya saya pro, Pak. Oh. Kalau pro butuh waktu berapa menit? Oh iya, oke. Yang lain, yang amatir siapa? Coba yang lain sudah, Pak? Berapa? Sudah ada spekernya ya? Sudah keluar spekernya? Ada gambar speaker? Speaker gambarnya kecil di ujung. Tapi udah keluar kok. Saya ingin pakai suara, nanti pakai suara direkam. Pakai mikrofon. Bukan teksnya, tapi suaranya. Ada? Masa nggak ada? Ayo. Siapa yang sudah? Action. Stop dulu ya. Silakan duduk santai aja. Oke, tolong speaker dulu. Yuk kita dengarkan pendapat Gemini ya. Beliau adalah salah satu pemikir dan akademisi yang sangat vokal dan mendalam jika bicara soal urusan tanah dan keadilan sosial di Indonesia. Jika kamu berhubungan di dunia pertanahan atau agraria, nama beliau pasti muncul sebagai referensi utama, terutama karena latar belakangnya di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Berikut adalah rangkuman mengenai sosok dan pemikirannya. Siapa Aristion Nugroho? Aristion Nugroho dikenal sebagai seorang pakar, penulis, dan pengajar senior di STPN Yogyakarta. Ia bukan sekadar akademisi yang duduk di balik meja, ia dianggap sebagai intelektual yang mampu menghubungkan aspek teknis pertanahan dengan aspek filosofis dan sosiologis. Karya-karyanya sering menjadi rujukan bagi mahasiswa, aktivis
aktivis maupun pengambil kebijakan dalam memahami kerumitan sengketa lahan dan pentingnya penataan kembali struktur penguasaan tanah di Indonesia. Pandangan tentang reforma agraria. Pandangan Aristiono tentang reforma agraria biasanya berpijak pada semangat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Berikut adalah poin-poin inti dari perspektif beliau. Bukan sekadar sertifikasi, beliau sering menekankan bahwa reforma agraria sejati bukanlah sekadar bagi-bagi sertifikat tanah administrasi. Menurut dia, inti dari reforma agraria adalah restrukturisasi aset, mengubah ketimpangan kepemilikan tanah agar lebih adil. Keadilan sosial, social justice. Tanah memiliki fungsi sosial. Aristiono memandang bahwa negara harus hadir untuk memastikan tanah tidak hanya dikuasai oleh segelintir korporasi atau elit, sementara rakyat kecil petani tidak memiliki lahan untuk negara. Akses dan aset. Beliau berargumen bahwa memberikan tanah, aset saja tidak cukup. Pemerintah juga harus memberikan akses, pendampingan, modal, teknologi, agar tanah tersebut bisa menyejahterakan pemiliknya. Tanpa akses, tanah yang dibagikan berisiko dijual kembali oleh petani karena tekanan ekonomi. Penyelesaian konflik. Beliau melihat reforma agraria sebagai instrumen penting untuk menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan di Indonesia dengan cara mengakui hak-hak masyarakat lokal dan adat. Mengapa pemikirannya penting? Di tengah arus modernisasi yang seringkali melihat tanah hanya sebagai komoditas ekonomi, properti, Aristiono Nugroho konsisten mengingatkan bahwa tanah adalah instrumen kedaulatan bangsa dan alat untuk kemakmuran rakyat. Reforma agraria adalah jalan untuk memanusiakan petani dan menata kembali peradaban bangsa melalui keadilan atas tanah. Intisari pemikiran umum beliau. Apakah kamu sedang menyusun tugas akademik atau sedang menelitikan? Tidak. Oke. Terima kasih, Mbak. Oke ya, yang perlu sama nggak? Ada bedanya? Ada beda sedikit. Ada beda. Sini, ke depan Mas. Kita pengen tahu bedanya. Jadi tadi bahasnya kan tentang aset reform, konflik gitu ya. Nanti saya jelaskan sekilas. Perhatian pada relasi kuasa di tingkat lokal dalam lebih detail ya. kebijakan pertanahan, beliau menyoroti pentingnya memahami relasi kuasa dan dinamika sosial. Oh, yang perlu lebih detail. Keberhasilan program reforma agraria. Perlu waktu dia sambil kamu cari atau pakai mikrofonnya. Sudah. Masih butuh waktu tapi iya, aku jelaskan ke yang lain. Oke ya, sambil nunggu Gemini yang perlu yang dimiliki oleh Komkes, kita ngobrol sebentar ya. Jadi nanti satu semester kita akan ngobrol tentang reforma agraria. Saya menyebutnya ngobrol itu supaya Anda nggak beban ya. Saya ingin di kuliah saya, di kelas saya, mahasiswa itu jangan beban dengan perkuliahan. Sama seperti ketika sosiologi agraria, Anda datang, Anda ikuti arusnya, kapan harus presentasi, kapan harus jadi pembicara, ikuti situasinya. Kalau sedang berhalangan, sedang tidak mood, silakan minta izin keluar, diizinkan. Kemudian kalau sudah oke, masuk lagi ke dalam. Yang penting suasana kuliah kita lancar dan Anda tidak terbebani dengan perkuliahan. Itu gaya saya mengajar. Menggembirakan sekolah, kelas kuliah itu harus menggembirakan. Nah nanti satu semester itu kita akan ngomong tentang dua hal, penataan aset dan penataan akses. Berbicara tentang dua hal itu sebetulnya kan bicara tentang tugas dan fungsi ATR BPN. Ya, tanpa dua hal itu ATR BPN menjadi tidak nampak. Contoh, kalau seandainya Anda berandai-andai, jadi andainya dua kali ya. Berandai-andai bahwa kalau gitu BPN hanya ngurus sertifikat saja, oke? Kalau BPN hanya mengurus sertifikat, maka tidak dibutuhkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang dibutuhkan adalah salah satu direktorat di Kementerian Dalam Negeri. Itu pernah terjadi di zaman dulu ya. Jadi hanya salah satu direktorat di Kementerian Dalam Negeri sudah cukup itu untuk menyelesaikan sertifikat. Oleh sebab itu, sejak tahun 2004 ya, zamannya Pak
Joyo. Zamannya Pak Joyo itu kita diajarkan bahwa tugas BPN itu bukan hanya sertifikat. Kalau amanat konstitusinya, tugas BPN itu, agar BPN adalah mendukung kesejahteraan masyarakat. Pasal 33 ayat 3. Nah, untuk itu kan tidak cuma sertifikat. Saya sering bilang di berbagai kesempatan, saya nulis di berbagai artikel, saya bilang kalau cuma dikasih sertifikat, hari ini Anda bagi tanah, kemudian tani dikasih sertifikat, oke, nggak lama kemudian dia akan jual tanah itu. Kenapa? Karena mereka hanya dibagi tanah yang luasnya belum tentu seberapa, tetapi mereka tidak dibekali modal, tidak dibekali keilmuan tentang bagaimana mengelola tanahnya. Maka ketika dia butuh uang, ada tawaran, dia jual tanahnya. Jadi bila itu yang dikerjakan, itu bukan reforma agraria, dan bila itu bukan reforma agraria, itu tidak menjanjikan kesejahteraan masyarakat. Itu yang saya kritik. Jadi kalau hanya fokus di PTSL, tidak fokus di hal yang lain, misalnya redistribusi tanah, misalnya pemberdayaan masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat besar kemungkinan akan hilang. Yang muncul adalah kesejahteraan korporat. Jadi orang jual tanah sekian banyak kepada para korporasi, perusahaan besar, tanahnya dikuasai oleh mereka yang makin kaya. Nanti tidak hanya ada 9 naga, bisa ribuan naga, sementara sebagian besar lainnya hidup miskin. Itu yang saya nggak suka. Makanya saya bilang BPN punya tugas RA, bukan cuma PTSL ya. Yuk, udah bisa? Belum bisa. Awas pendatang salah pro. Harusnya kalau itu lebih cepat, lebih baik ya, lebih lengkap. Oke gitu ya. Jadi maka dibutuhkan 2 hal, penataan aset dan penataan akses. Penataan aset silahkan didaftarkan, disertifikasi, dan penataan akses dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Ketika Anda kuliah di semester 4 dalam mata kuliah reforma agraria, konsep pemberdayaan masyarakatnya memang belum sedetail nanti ketika Anda ketemu dengan saya di semester 7. Jadi, ini kan sekarang Anda ketemu saya semester 4. Semester 5 nanti Anda ketemu saya lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Semester 6 ada KKNP, semester 7 ketemu lagi di mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Jadi, ilmu pemberdayaan masyarakatnya dalam hal ini penataan aksesnya nanti kita perdalam di semester 7. Tetapi di semester 4 Anda sudah tahu bahwa RA itu punya 2 sayap, penataan aset dan penataan akses. Diberikan sertifikat, diberikan tanah, disertifikasi, kemudian dibantu aksesnya, dibantu permodalannya, dibantu keilmuannya, bahkan dibantu pemasarannya, sehingga kemudian mereka bisa sejahtera. Sudah? Membahas sosok Aristiono Nugroho dan pandangannya terkait reforma agraria berarti menyelami diskursus pertanahan yang sangat relevan dengan keilmuan manajemen dan administrasi pertanahan. Beliau adalah seorang akademisi, peneliti, dan asosiat profesor, lektor kepala di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta. Dalam kapasitasnya, beliau aktif mengkaji sosiologi agraria, metodologi penelitian kualitatif untuk riset agraria, penyelesaian sengketa, serta dinamika kebijakan pertanahan di Indonesia. Karya-karya beliau seperti Sosiologi Agraria, Memahami Masalah dan Merancang Solusi, dan Reforma Agraria, Threat dan Treatment untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial kerap menjadi rujukan utama dalam memahami kompleksitas masalah agraria dari kacamata sosiologis dan yuridis. Pemahaman mendalam terhadap pemikiran beliau sangat krusial dan dapat diaplikasikan langsung oleh para taruna dan taruni D4 pertanahan, termasuk dalam membangun kerangka berpikir yang kritis di kelas C, Justin Rayastrinsa, Angkatan 33 saat membedah regulasi dan fenomena pertanahan di lapangan. Pandangan Aristiono Nugroho tentang reforma agraria. Pandangan Aristiono Nugroho terhadap reforma agraria sangat komprehensif. Beliau tidak hanya melihatnya sebagai program administratif pencatatan bidang tanah, melainkan sebagai instrumen rekayasa sosial, social engineering, untuk memutus rantai ketimpangan. Berikut adalah penjabaran dari pilar-pilar pemikiran beliau. 1. Reforma agraria sebagai mandat konstitusi untuk kesejahteraan. Beliau memandang reforma agraria bukan sekadar kebijakan populis atau program bagi-bagi tanah, melainkan
level akar hukum. Dengan meresapi kerangka pemikiran komprehensif di atas, kemampuan analisis terhadap realitas pertanahan, baik saat menyusun laporan praktik kerja lapangan pengukuran maupun penilaian tanah, menjadi jauh lebih tajam dan peka terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat. Apakah Anda ingin kita mendiskusikan lebih spesifik bagaimana mengaplikasikan pandangan sosio-agraria ini ke dalam studi kasus sengketa tanah tertentu? Thank you ya. Oke. Nah, posting di WA group kita ya, ada 3 hal yang saya pikir penting yang kita dapat dari Gemini Pro-nya Comcast ya, yaitu tentang konflik, kebijakan, dan kesejahteraan. Jadi kalau bicara tentang RA, maka RA itu sebagai solusi terhadap terjadinya konflik. Kalau Anda perhatikan, di era Gus Dur, ketika Gus menjadi presiden, Gus Dur sempat berpidato bahwa sebagian atau beberapa gitu ya, sebagian atau beberapa perkebunan itu tentang hak atas tanah yang HGB itu diperoleh dengan cara yang kurang elok gitu ya dalam konteks mendapatkan tanahnya. Sehingga kemudian ada masyarakat yang tersingkir dari tanahnya karena digunakan untuk HGB perkebunan besar itu. Gus Dur menyatakan itu tentu berdasarkan data ya, karena beliau kan punya jaringan sampai ke desa-desa, ke wilayah-wilayahnya. Nah, kemudian dari situ kita bisa melihat beberapa waktu kemudian masyarakat yang pernah merasa dijolimi dengan tanda kutip gitu ya oleh pemerintah Orde Baru dalam konteks perkebunan, kemudian bergerak disebut dalam konteks sosiologi disebut reclaiming, mengklaim kembali tanahnya yang diambil oleh perkebunan. Oleh sebab itu maka kemudian muncul konflik. Nah, ketika muncul konflik maka kemudian didamaikan. Dari hasil penelitian saya, sebagian didamaikan dengan cara berbagi. Misalnya ada 1000 hektar begitu, maka kemudian 200 hektar diserahkan kepada masyarakat, yang 800 hektar tetap dikelola oleh perusahaan. Yang 200 hektar itu kemudian diproses dengan cara redis, ya, dibagikan ke masyarakat dengan cara redistribusi. Itu yang kemudian membuat kita paham bahwa reforma agraria adalah bagian dari solusi mengatasi konflik yang terjadi. Maka kemudian itu distribusi, kemudian sesudah dibagikan, kemudian masyarakat mereka diberdayakan dengan berbagai cara, tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Sehingga kemudian nanti Anda bisa lihat redistribusi di Kabupaten A berbeda dengan redistribusi di Kabupaten B dalam konteks kesejahteraannya. Ada wilayah yang ketika diredis dibantu segala hal terkait dengan aksesnya, kemudian mereka bisa jadi sejahtera. Sebaliknya, ada wilayah yang hanya sempat membantu redistribusinya, tanah dibagikan, tapi belum sempat sampai penataan aksesnya baik, sehingga kemudian mereka hidupnya biasa-biasa saja, atau bahkan ada yang kemudian tanahnya dijual kembali. Itu tadi saya bilang bahwa penataan aset tanpa penataan akses cenderung akan membuat masyarakat kembali kehilangan tanahnya, dan tanahnya kemudian dibeli lagi oleh orang-orang yang hebat-hebat itu, dan saya sebutnya sebagai aglomerasi. Dikelompokkan lagi oleh mereka, jadi mereka jadi tuan tanah lagi dan masyarakat tetap terpinggirkan. Itu dalam konteks konflik ya. Dalam konteks kebijakan, Anda tentu paham bahwa di sosiologi kita pernah bahas ya. Kita pernah bahas tentang paradigma land reform yang kemudian digantikan oleh paradigma reforma agraria. Tahun 1960-an kita bersemangat untuk membuat masyarakat kita menjadi sejahtera, maka kemudian muncul konsep land reform. Tanah yang kelebihan kemudian diambil oleh negara, bahkan kemudian tanah negara termasuk kemudian diredistribusikan kepada masyarakat agar kemudian mereka tidak punya tanah, kemudian punya tanah. Rohnya begitu, semangatnya begitu. Tetapi kemudian sejarah membuktikan, fakta menunjukkan bahwa land reform tahun 1960 tidak terlalu berdampak dan tidak berkelanjutan. Karena kemudian Anda paham ada peristiwa ketiga SPKI, land reform dituduh sebagai kekiri-kirian, sehingga kemudian seolah-olah land reformnya terhenti. Ya, pembagian tanah, redistribusi tanah dianggap sebagai kekiri-kirian. Karena dulu di tahun 60-an yang bersemangat menuntut redistribusi adalah BTI, Barisan Tani Indonesia, yang salah satu bagian dari kelompok PKI, Partai Komunis Indonesia. Sehingga kemudian di masa sekarang itu kan anti PKI, maka kemudian itu dihentikan atau dibekukan.
Bagaimana cara Soeharto menjalankan redistribusi versi beliau? Maka kemudian beliau menciptakan yang kita sebut sebagai transmigrasi. Redistribusi dalam konsep land reform dibetulkan, tapi beliau kemudian menciptakan konsep yang disebut sebagai transmigrasi. Orang Jawa dikirim ke Sumatera atau di pulau-pulau yang lain, dikasih tanah 2 hektar, kemudian dikasih biaya hidup dalam pengertian bantuan hidup ya, misalnya beras dan lain sebagainya, selama setahun dan kemudian sudah itu dipersilakan mandiri. Itu gaya land reformnya Soeharto. Dia enggan menggunakan konsep land reform, tapi dia menggunakan konsep transmigrasi, tapi sama dibagi tanah, itu kan konsep redistribusi. Ya, itu tentang kebijakan. Kemudian itu berjalan, lama-lama kemudian Soeharto runtuh, turun, digantikan oleh Orde Reformasi. Ketika Orde Reformasi otonomi daerah meningkat, kuat, semakin kuat, maka kemudian orang-orang daerah mulai heran, kenapa tanahku didatangi orang Jawa, kemudian mereka bertani di sini, kenapa bukan aku yang bertani di sini? Maka kemudian transmigrasi untuk mencegah konflik diturunkan dosisnya, diturunkan kegiatannya agar kemudian tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat daerah yang sedang bersemangat dengan otonomi daerah. Maka kemudian tahun 2004 digagas oleh Joyo itu konsep yang disebut sebagai reforma agraria. Yang diberdayakan, yang di RA bukan cuma orang Jawa ke Sumatera, siapapun mereka di wilayahnya masing-masing bisa di RA-kan, di reforma agraria. Misalnya orang Sumatera yang asli Sumatera ada di Sumatera, ya mereka diberdayakan. Papua begitu dan sebagainya. Pokoknya tidak peduli suku apapun di wilayah manapun, itu semua kemudian disentuh oleh RA. Rencananya begitu, ya. Maka kemudian filosofinya adalah mereka diberi tanah, kemudian diberdayakan dengan cara dibantu mengaksesannya. Sesudah diberi tanah, mereka diberi pelatihan singkat agar bagaimana cara mengelola tanahnya dengan baik. Kalau nggak punya modal, diajari bagaimana cara mengakses modal dan bagaimana kemudian mengelola modal agar kemudian tidak bangkrut dan sebagainya sampai kemudian ke pemasaran. Itu roh RA-nya begitu. Apakah sukses? Tentu belum. Ya. Ada sebagian yang sukses. Nanti Anda bisa cari di YouTube atau di Google orang-orang yang sukses dengan RA-nya. Ya. Silahkan, ada yang sukses, ada yang tidak. Nah, itu kemudian yang terus kita perjuangkan sampai hari ini. Dan itulah pentingnya buat kita belajar RA. Dengan Anda belajar RA, saya ingin ada sekian banyak orang yang mendukung kegiatan RA dan itu bisa disuarakan oleh kehebatan kalian lewat media sosial dan lain-lain. Sehingga orang menjadi ingat, oh iya, kalau kita ingin mensejahterakan bangsa Indonesia, ya harus dengan RA. Diberikan tanahnya, kemudian diberikan bantuan akses. Bagaimana dengan mereka yang sudah punya tanah, Pak Aris? Nah, saya punya pengalaman di Pucung itu, Kelurahan Pucung, saya kan mendampingi mereka sejak tahun 2021 sampai sekarang. Tanah mereka sudah punya. Yang mereka belum punya apa? Bantuan, pendampingan dalam rangka mereka mendapatkan kesejahteraan dengan menggunakan tanah. PTSL sudah dikerjakan oleh teman-teman dari kantor pertanahan Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Teman-teman dari Kantah Kabupaten Gunung Kidul sudah mem-PTSL-kan Kelurahan Pucung yang saya jadikan kegiatan itu. 98% namanya sudah disertifikat kecuali yang berlereng. Itu tukang ukurnya agak sulit, ya, berlereng curam kan itu daerah kas ya. Jadi 98% sudah sertifikat. Sekarang tinggal penataan akses dan mereka kemudian sejak tahun 2021 saya dampingi mereka. Kemudian kita buatkan master plan-nya. Saya buatkan dalam pengertian saya memfasilitasi pembuatan master plan-nya, tetapi kebijakan tentang master plan-nya mereka yang putuskan. Mereka yang putuskan mau dijadikan apa desanya, itu namanya disebut sebagai master plan partisipatif. Ya, kemudian mereka putuskan, oh saya ingin Mandara, Mandiri Damai dan Sejahtera. Oh saya ingin Kelurahan Pucung atau Desa Pucung menjadi kelurahan yang disebutnya sebagai 4 pilar. Apa itu? Desa wisata, desa rintisan budaya, desa maritim karena mereka punya pelabuhan ikan, dan desa agraris. Saya bilang oke, yang penting yuk kita kerjakan rame-rame itu sama-sama. Maka kemudian sekarang mereka sudah mulai bergerak. Jadi di Pucung itu ada pusat pertanian terpadu. Kemudian ada pelabuhan Sadeng sebagai bukti bahwa mereka desa maritim, ada kegiatan-kegiatan budaya yang selalu mereka kerjakan, dan yang terakhir adalah desa wisata. Kalau Anda main di YouTube, Anda bisa lihat ya, Wotawati dan sebagainya itu sebagai desa wisata. Dan
Bagaimana cara saya membantu mereka selain mendampingi bikin pelatihan setahun saya bisa berkali-kali datang ke sana. Salah satu kegiatan lainnya adalah saya menulis di artikel jurnal internasional. Sudah ada 9 artikel saya tentang kelurahan Pucung, dan dampaknya adalah mereka mulai dihubungi oleh teman-teman dari perguruan tinggi di luar negeri. Beberapa waktu yang lalu sudah datang teman-teman dari Osaka University untuk berkunjung ke Pucung belajar bagaimana mereka mengelola pertanian di tanah kars. Jadi itu situasinya, itu yang saya sebut sebagai penataan akses. Reforma agraria itu begitu. Jadi kalau mereka sudah punya tanah, yuk kita bantu agar tanahnya punya jaminan kepastian hukum. Sesudah itu yuk kita bantu agar mereka bisa sejahtera di atas tanah. Ya, itu tentang kebijakan. Kemudian yang berikut tentang kesejahteraan. Nanti Anda baca artikel saya, nanti saya posting di WA. Ya. Kesejahteraan, dari saya berpandangan dari saya tulis di jurnal internasional dan disetujui oleh banyak orang. Kesejahteraan itu bukan hanya ekonomi. Kalau Anda ingin mensejahterakan masyarakat, kesejahteraan itu ada 4. Ya. Ada kesejahteraan ekonomi, ada kesejahteraan budaya, ada kesejahteraan sosial, dan ada kesejahteraan psikologis. Minimal 4, boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Kesejahteraan ekonomi, apa wujudnya? Kesejahteraan ekonomi itu wujudnya adalah ketika pendapatan mereka meningkat dan mampu memenuhi kebutuhannya. Sepengetahuan saya berdasarkan penelitian, kalau ada keluarga catur warga, keluarga yang punya 4 itu, ada ibu, bapak, 2 anak, 4 orang, itu kebutuhannya sebulan dalam kondisi kekinian dengan hidup sederhana sekitar 2 juta rupiah dalam konteks pertanian. Di desa-desa itu sekitar 2 juta. Dan kalau kita memperhatikan pendapatan mereka di desa, itu kan hanya sekitar 200.000, 300.000 per bulan. Jadi kan itu sangat jauh ya antara yang dibutuhkan dengan yang dihasilkan. Oleh sebab itu maka yang dimaksud dengan RA itu, penataan akses itu, kita bantu mereka agar pendapatannya meningkat. Oleh sebab itu dalam konteks Pucung misalnya, saya pikir yuk bikin desa wisata, yuk bikin kegiatan berbagai macam agar kemudian pendapatannya bisa meningkat. Itu di kesejahteraan ekonomi. Kemudian yang berikut adalah kesejahteraan budaya. Apa itu? Kesejahteraan budaya adalah ketika setiap anggota masyarakat mampu mengekspresikan nilai-nilai yang menjadi pandangan hidupnya. Apa itu nilai-nilai? Yaitu sesuatu yang dianggap benar, sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap indah versi mereka. Saya garis bawahi versi mereka karena tiap budaya punya versi yang berbeda. Ya. Baik menurut orang Jawa, baik menurut orang Batak dan sebagainya. Jadi dalam konteks budaya kita kan mengakui konsep relativitas. Kita tidak boleh menghina budaya lain karena itulah realitas budaya. Dia punya variasi yang beraneka ragam, yang masing-masing punya keyakinan tentang kebenaran, kebaikan, dan keindahan versi mereka masing-masing. Nah itu disebut sejahtera kalau mereka bisa mengekspresikan itu. Mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, di wilayah mereka, hal-hal yang mereka anggap benar, hal-hal yang mereka anggap baik, hal-hal yang mereka anggap indah. Termasuk nanti adat istiadat, dalam bentuk tarian, musik, dan lain sebagainya, itu bagian dari itu. Itu sejahtera budaya. Yang berikut adalah sejahtera sosial. Kalau pendapatannya sudah meningkat, kalau kemudian mereka sudah berhasil memenuhi kebutuhan hidupnya, kan kemudian nggak ada lagi masalah dalam pengertian ekonomi. Sehingga kemudian mereka bisa mengekspresikan nilai-nilainya, budaya masuk. Itu akan membantu mereka hidup menjadi lebih harmonis antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada gesekan, karena ekonominya nggak ada masalah, budayanya nggak ada masalah. Mereka bisa hidup harmoni. Kalau sudah hidup harmoni, maka mereka bisa bersinergi, bekerja sama, memajukan desa. Itu sejahtera sosial. Dan yang terakhir, sejahtera psikologis. Apa itu? Sejahtera psikologis adalah rasa aman, rasa nyaman yang ada pada diri masyarakat ketika mereka berhasil memperoleh kesejahteraan ekonomi, pendapatannya memadai, berhasil memperoleh kesejahteraan budaya, bisa mengekspresikan nilai-nilai kehidupannya, dan bisa hidup rukun dengan tetangganya dalam konteks kesejahteraan sosial. Itu yang harus Anda bahas kalau Anda bicara tentang kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak cuma ekonomi, tidak cuma pendapatannya meningkat, tapi hidupnya sengsara. Pendapatannya meningkat, oke, tapi kemudian dengan tetangga berkelahi. Nggak bisa mengekspresikan nilai-nilai budayanya,
maka dia menjadi tidak aman dan tidak nyaman. Ya. Itu menjadi penting untuk menyatukan 4 unsur kesejahteraan itu, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis, agar masyarakat itu disebut sebagai masyarakat sejahtera. Gitu ya. Itu materi kita hari ini. Sebelum kita bubar, siapa yang ingin bertanya? Nggak ada? Anda nggak tanya bagaimana cara kita kuliah besok, pertemuan kedua? Mirip seperti di sosiologi ya. Jadi nanti kuliah itu Anda lebih banyak bicaranya daripada saya. Jadi nanti di pertemuan kedua dan seterusnya sudah dibagi kelompoknya oleh Kompes dan oleh Anda, kan sudah kesepakatan ya, sudah ada kelompok. Nanti tiap kelompok akan saya tentukan mengerjakan apa. Jadi nanti Anda diminta melaksanakan RA dari A sampai Z. Nanti laporannya itu laporan reforma agraria, tetapi tentu dikerjakan bertahap. Ya. Nanti saya kasih contohnya, ada contohnya. Ya. Jadi ada kelompok yang menangani RA, reforma agraria, berdasarkan redistribusi atas tanah kawasan hutan. Ada yang atas tanah terlantar, atas tanah negara, ada tanah bekas pertambangan, ya, tanah pertambangan yang digali-gali nggak jelas, kemudian dibagikan itu ya. Dan segala macam, ada sekitar 6. Ada 6 model redistribusi tanah dalam bingkai reforma agraria yang nanti harus Anda kerjakan tahap demi tahap dalam bentuk laporan, tetapi nanti setiap pertemuan kita akan bahas tahapan dengan tahapan tertentu. Misalnya begini, di pertemuan kedua kita akan bahas tentang sosialisasi kegiatan redistribusi tanah. Nanti juga ada contohnya. Yang penting jangan dimatikan WA grupnya, jangan keluar dari WA grup, karena nanti informasi dari situ ya. Jadi nanti sesudah selesai perkuliahan ini saya akan ke ruang kerja saya akan posting di WA Group 6 contoh model distribusi tanah. Oke. Sesudah itu saya akan masukkan lagi ke WA Group pembagian kelompok. Kan sudah dibagi oleh Kompes. Pembagian kelompok dalam artian kelompok apa menangani apa. Termasuk nanti di dalamnya tentang acara pertemuan 2 tentang ngapain, pertemuan 3 ngapain, sampai kemudian pertemuan terakhir. Kemudian akan saya kirimkan juga contoh untuk pertemuan 2, contoh presentasinya. Tapi nanti Anda mempresentasikan kelompok Anda. Dan seperti biasa, nanti saya bikinkan formulir, bagi yang ingin tampil silakan mendaftar di formulir itu. Misalnya kelompok 2 ingin tampil di pertemuan kedua, tulis, atau kelompok berapa, tulis. Ya, dan kemudian yang ada individunya juga begitu, siapa yang mau jadi kepala desa, siapa yang mau jadi masyarakat biasa, silakan tulis ya, ada formulirnya. Kemudian seperti biasa juga bobotnya adalah 50%, aktivitas kelas itu 50%. Kemudian UTS 25%. Ada lagi satu lagi yang saya belum sebut, yaitu tugas harian. Tugas hariannya adalah Anda lihat videonya. Kemudian nanti saya minta Anda jelaskan sesuatu, misalnya apa poin penting dari video tersebut, tulis saja, tulis tangan dan kemudian kumpulkan di kelas seperti biasa. Itu ya kegiatan kita itu nanti berlangsung sampai Anda ketemu Bu Abeng ya. Sudah ketemu Bu Abeng selesai, saya merdeka. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Anda sudah yakin paham ya, karena sudah pengalaman ketemu saya. Jadi yang penting ikuti petunjuknya yang ada di WA Group, maka kemudian insya Allah perkuliahan kita bisa lancar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup kelas kita hari ini. Oke, yakin ya, nggak ada pertanyaan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Ya.